Di balik batas-batas langit yang kita kenal, tersembunyi sebuah gunung yang tak tertandingi oleh puncak manapun di dunia. Gunung Kaf, sebuah nama yang tertulis dalam berbagai manuskrip kuno, kisah sufi, dan mitologi Islam. Diyakini sebagai penjaga batas dunia, bahkan sebagai tiang penopang langit itu sendiri. Tapi, apakah Gunung Kaf nyata, ataukah ia hanyalah metafora untuk alam yang belum tersingkap? Bab 1. Asal-usul legenda Gunung Kaf. Gunung Kaf disebut dalam berbagai literatur klasik Islam dan Persia sebagai gunung misterius yang mengelilingi dunia. Dalam literatur sufi dan cerita mistik, gunung ini merupakan pusat spiritual yang tak terjangkau manusia biasa. Konon, Gunung Kaf dibuat dari zamrud biru, dan cahayanya memantulkan rona langit ke bumi. Bahkan dalam kitab-kitab kuno, disebut bahwa warna biru langit berasal dari kilauan Gunung Kaf. Gunung ini dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib, malaikat, dan jin, serta menjadi wilayah yang tidak dapat dilalui manusia biasa. Beberapa catatan menyatakan bahwa Gunung Kaf berada di luar batas geografis dunia yang kita kenal. Ia bukan hanya lokasi fisik, tetapi batas antara dunia manusia dan alam gaib. Beberapa ulama meyakini bahwa Kaf menjadi penghubung antara realitas materi dan dimensi malakut. Bab 2. Peran Gunung Kaf dalam mistik Islam dalam tradisi sufi. Gunung Kaf menjadi simbol perjalanan spiritual. Ia bukan semata-mata tempat fisik, tetapi puncak dari pencarian batin, kesadaran hakiki, dan rahasia ilahi. Para wali dan orang suci dalam kisah-kisah klasik dikisahkan pernah bertapa atau mengalami pencerahan di Gunung Kaf. Di beberapa teks sufi, diceritakan bahwa Nabi Khidir, sosok abadi yang penuh misteri, sering muncul di Gunung Kaf. Ia menjadi penuntun bagi para pencari kebenaran yang berhasil menembus batas dimensi dan sampai ke gunung tersebut. Gunung ini menjadi semacam mihrab gaib, tempat bersujudnya ruh manusia kepada Tuhannya. Gunung Kaf juga disebut sebagai tempat pertemuan antara dunia nyata dan alam malakut, atau dimensi yang hanya bisa dicapai dengan kejernihan jiwa dan keimanan yang dalam. Dalam banyak dzikir dan wirid, istilah Kaf sering disebut sebagai simbol akhir perjalanan spiritual. Bab 3. Peta kosmologi kuno dan posisi Gunung Kaf dalam kosmologi kuno Islam. Bumi digambarkan sebagai datar dan dikelilingi oleh lautan luas yang kemudian dibatasi oleh Gunung Kaf. Gunung ini adalah dinding yang memisahkan alam dunia dari ruang tak terjamah, zona misterius tempat tinggal makhluk tak kasat mata. Para ilmuwan muslim seperti Al-Idrisi dan Ibnu Khaldun pernah menyinggung keberadaan gunung ini dalam konteks alegori atau metafora. Namun, sebagian manuskrip kuno memperlakukan Kaf sebagai bagian nyata dari struktur kosmik. Bahkan peta-peta tua dari era Abbasiyah menggambarkan Kaf sebagai garis luar dari bumi. Di sisi lain, dalam kitab-kitab Persia seperti Hafpekar, karya Nizami, Gunung Kaf digambarkan sebagai tempat tinggal burung Saimorgh, makhluk legendaris yang membawa kebijaksanaan dan melampaui ruang waktu. Simore adalah simbol dari totalitas pengetahuan dan kunci pemahaman terhadap rahasia semesta. Bab 4. Hubungan Gunung Kaf dengan jin dan makhluk gaib. Dalam banyak cerita rakyat dan tafsir klasik, Gunung Kaf adalah kediaman bangsa jin dan makhluk gaib. Sebagian menyebut bahwa Dajjal, sang fitnah besar di akhir zaman, dikurung di sekitar wilayah Gunung Kaf oleh Nabi Sulaiman. Gunung ini juga disebut sebagai tempat para raja jin memerintah. Bahkan, beberapa legenda mengatakan bahwa kerajaan jin memiliki pusat kekuasaan tak terlihat di sekitar Kaf. Dalam beberapa riwayat, Kaf dijaga oleh jin yang sangat kuat dan hanya bisa ditembus dengan izin ilahi. Menurut beberapa sumber, hanya manusia yang memiliki kekuatan spiritual tinggi yang mampu melihat atau berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sekitar Gunung Kaf. Bahkan ada yang meyakini bahwa Kaf adalah titik masuk ke alam barzah, tempat ruh manusia sebelum menuju akhirat. Bab 5. Kisah-kisah mistis tentang perjalanan ke Gunung Kaf. Beberapa kisah mistis menceritakan para wali atau sufi besar yang pernah diangkat ke Gunung Kaf, baik secara jasmani maupun rohani. Salah satunya adalah cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikisahkan pernah melakukan perjalanan spiritual ke wilayah gaib yang diyakini sebagai Gunung Kaf. Dalam kisah lain, para pertapa dikisahkan menghilang selama bertahun-tahun dan kembali dengan pengetahuan luar biasa yang mereka klaim diperoleh dari Kaf. Namun, mereka tidak pernah bisa menjelaskan bagaimana mereka sampai ke sana atau di mana lokasinya. Ada juga legenda yang menceritakan bahwa beberapa nabi terdahulu sempat singgah di Gunung Kaf dalam perjalanan Miraj mereka. Kaf menjadi semacam stasiun spiritual sebelum memasuki langit yang lebih tinggi. Bab 6. Teori modern
Apakah Gunung Kiave benar-benar ada? Beberapa peneliti modern mencoba menghubungkan Gunung Kaf dengan lokasi fisik tertentu. Ada yang menyebut pegunungan Kaukasus, Himalaya, atau bahkan pegunungan di Antartika sebagai lokasi potensial. Namun tidak ada bukti fisik konkret yang mengarah ke keberadaan gunung tersebut. Teori lain menyebut Gunung Kaf sebagai representasi metafisik dari sabuk radiasi Van Allen atau medan elektromagnetik bumi yang menjadi penghubung antara dimensi. Jika ini benar, maka Gunung Kaf bukanlah sebuah tempat, melainkan frekuensi atau kondisi tertentu yang bisa diakses melalui meditasi atau pengalaman spiritual dalam. Beberapa ilmuwan spiritual menyamakan Kaf dengan portal dimensi suatu titik dalam ruang waktu yang memungkinkan perjalanan ke realitas lain. Konsep ini mirip dengan teori wormhole dalam fisika teoretis. Bab 7. Kaitan dengan kitab-kitab suci dalam Al-Quran. Surat Kaf adalah surat ke-50 yang membuka dengan huruf Kaf, Wal Quranil Majid. Banyak ulama yang mengaitkan huruf Qaf ini dengan gunung mitos tersebut, menandakan kemisteriusan dan keagungan yang tersirat di dalamnya. Beberapa mufasir klasik menyebutkan bahwa Gunung Kaf merupakan simbol kebesaran Allah dalam menciptakan batas antara dunia yang terlihat dan tak terlihat. Ada pula yang menafsirkan bahwa surat ini mengandung pesan tentang kesementaraan dunia dan kekekalan akhirat yang direpresentasi oleh Kaf. Bab 8. Apakah Gunung Kiaf adalah alegori spiritual? Banyak sufi menyatakan bahwa Kaf bukanlah gunung fisik, melainkan representasi dari puncak kesadaran spiritual. Dalam perjalanan batin, manusia akan melalui lembah-lembah jiwa sebelum sampai ke Gunung Kaf, titik puncak di mana jiwa menyatu dengan cahaya ilahi. Dalam hal ini, Kaf adalah simbol dari perjuangan manusia melawan ego, hawa nafsu, dan keterikatan duniawi untuk mencapai pemahaman sejati. Ia bukan sekadar tempat, tapi fase transformasi ruhani yang penuh tantangan dan keajaiban. Bab 9. Kiaf dan kemungkinan teknologi masa lalu. Sebuah teori fringe menyebutkan bahwa Gunung Kaf mungkin adalah pusat teknologi tinggi peradaban kuno yang sudah hilang. Dalam pandangan ini, Kaf bisa jadi adalah tempat yang memiliki energi sangat tinggi, tempat manusia dahulu berkomunikasi dengan makhluk luar bumi atau makhluk dari dimensi lain. Jika benar, maka tidak mengherankan jika banyak kisah keajaiban, teleportasi, dan pencerahan datang dari wilayah Kaf. Bahkan ada yang menyebut bahwa Kaf adalah semacam pusat kendali energi spiritual global, semacam cakraloka yang tersembunyi. Bab 10. Gunung Kiaf dan ramalan akhir zaman. Dalam beberapa naskah kuno, disebutkan bahwa menjelang kiamat, Gunung Kaf akan terbuka dan makhluk-makhluk yang selama ini tersembunyi akan keluar ke dunia manusia. Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir Isyariah yang penuh makna tersembunyi. Dajjal, Yajuj dan Majuj, serta pasukan jin disebut-sebut akan bergerak dari Kaf sebagai bagian dari skenario akhir zaman. Namun semua itu masih bersifat alegori dan membutuhkan kebijaksanaan untuk memahaminya. Gunung Kaf tetap menjadi misteri besar dalam sejarah umat manusia. Apakah ia benar-benar ada di ujung dunia, tersembunyi di balik cakrawala, ataukah ia adalah simbol dari pencarian manusia terhadap makna sejati keberadaan? Di balik kabut legenda dan metafora, satu hal yang pasti, Gunung Kaf telah menginspirasi jutaan jiwa untuk mencari lebih dalam. Tidak hanya keluar, tapi ke dalam diri mereka sendiri. Mungkin kamu tidak akan pernah mendaki Gunung Kaf secara fisik, tapi dalam sunyi dan renungan terdalam, mungkin kamu akan merasakannya sebagai bisikan dari langit atau getaran dari dalam hati. Karena pada akhirnya, Gunung Kaf adalah perjalanan menuju kebenaran. Siapkah kamu menapakinya?